Assalamualaikum Sob. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang hari ini 30 April 2022 analog switch off tahap pertama. Jadi siaran analog sobat hari ini terakhir. Nanti malam jam 12 malam itu mati siarannya ya. Oke, tapi rame banget nih di grup Facebook gitu ya, terutama forum-forum yang membahas tentang TV digital. Katanya siaran TV digital itu ditunda lagi, diundur lagi. Waduh. Jadi setiap hari saya buka grupnya, saya baca tulisannya apa ya, pada bilang intinya ditunda, ditunda, ditunda. Tapi saya sendiri selalu buka internet, buka Google, browsing gitu ya, nggak nemuin satupun penjelasan tentang penundaan siaran digital. Jadi saya pribadi sebenarnya sih sudah yakin banget, dan saya juga nggak tahu kenapa orang-orang tersebut atau teknisi-teknisi tersebut yang ada di dalam grup, mungkin teknisi mungkin ya, itu bilang siaran digital ditunda. Oke, kita di sini berandai-andai saja di saat siaran digital ditunda lagi. Jujur aja saya juga kecewa banget karena kita nunggu bukan 10 tahun lagi ya. Mungkin ini sudah 11 tahun atau menuju ke 12 tahun. Ya, mungkin menuju ke 12 tahun kita nungguin ya, diundur-undur terus. Itu yang rugi nggak cuma kita, tapi ya, stasiun TV swasta itu ruginya besar sekali. Karena di saat proyek digital sudah ditentukan, itu pastinya mereka sudah merekrut karyawan, sewa gedung, diisi tuh gedungnya dengan karyawan-karyawannya. Oke, terus tiba-tiba ditunda. Ya mereka mau dipecat gitu satu-satu gitu. Nah, jadi memang kemarin aja yang menang tender gitu ya. Jadi ternyata di setiap wilayah itu kan ada pemenang tender yang berbeda-beda gitu ya. Seperti di Bali apa, Jakarta apa, terus ya di Jawa apa gitu ya. Itu aja sudah bikin beberapa stasiun TV yang ternama ya, itu rugi besar karena mereka ya sudah sewa gedung, sudah sewa pelatihan training untuk karyawan-karyawan barunya gitu ya. Ternyata mereka kalah tender, akhirnya ya jadi dikelola oleh pihak lain. Itu sebenarnya sudah kerugian mereka. Makanya di sini ya saya pribadi sih udah percaya diri banget gitu ya kalau misalkan siaran digital ya tetap berlanjut. Tapi mungkin banyak yang salah paham juga kalau misalkan ASO, analog switch off tahap pertama ini akan menyeluruh langsung di seluruh Indonesia. Itu tidak ya, terutama Jabodetabek itu tidak. Jadi Jabodetabek itu tidak akan padam malam ini untuk siaran analognya, karena tahap pertama itu justru di luar ya. Jadi untuk yang daerah-daerah, sobat yang mau lihat list ASO tahap pertama jadwalnya daerah mana aja, itu ada, mungkin nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya. Itu sobat bisa langsung lihat di websitenya siarandigital.kominfo.go.id. Di sana ada untuk tahapan-tahapannya. Jadi tahap 1 misalkan wilayah mana, tahap 2 tanggal berapa, wilayah mana. Yang pasti sih tahap 1 ya hari ini terakhir gitu ya. Oke, kita misalkan lagi ya. Misalkan benar-benar ditunda. Jadi kerugiannya buat teknisi apa? Iya, karena teknisi juga termasuk berperan besar ya dalam apa ya namanya, menginformasikan gitu ya ke pelanggan yang mau masang parabola, yang mau masang antena. Jadi kita langsung alihkan ke digital STB gitu, biar sekalian tujuannya ya. Jadi ya terkesan kita malah membodohi orang gitu ya, membohongi publik gitu ya. Padahal ya itu memang program pemerintah yang kita sampaikan. Kalau misalkan ditunda gitu ya, jadi ya kita terkesan gak enak juga sama pelanggan. Jadi kayak membohongi pelanggan gitu ya. Sebenarnya kita juga nggak bohong, memang ya pada saat itu ya tanggal itu ya sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Ya semoga aja tidak ditunda ya. Jadi apa yang kita ucapkan bahwa 30 April 2022 ini benar gitu untuk analog switch off tahap pertama. Jadi nanti malam mungkin sobat yang masuk wilayah ASO tahap pertama bisa tuliskan di kolom komentar, apakah siaran analognya benar-benar mati? Kalau menurut saya lagi ya, kalau misalkan masih ada setelah jam 12 malam, itu kemungkinan ya operatornya sudah tidur mungkin, atau memang untuk mematikan jaringannya, mematikan ya peralatan semuanya butuh proses mungkin ya, dicabut-cabut, nggak cuma switch on off gitu aja, mungkin butuh proses kali ya. Jadi ya ada mungkin beberapa waktu spare gitu untuk mematikan analognya secara keseluruh, karena kan ya siaran analog juga mungkin ya di paralel, bukan di paralel apa ya, di apa kalau bahasa wifi-nya itu di repeater gitu ya. Mungkin ada daerah-daerah yang di repeater gitu, mungkin saya juga nggak tahu sebenarnya untuk masalah gelombang radio
televisi ini seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan yang pusatnya dimatikan gitu, mungkin yang daerah-daerah yang belum ASO ikut mati gitu, mungkin saya juga nggak tahu ya. Pokoknya intinya saya sih berharap di sini ya ASO-nya bener-bener terjadi, dan sobat yang di wilayah ASO tolong diinformasikan ya, karena saya juga penasaran nih apakah bener-bener dimatikan. Jadi jawaban yang akan menjawab sebenarnya nanti malam nih, nanti malam apakah di daerah sobat benar-benar mati siaran analognya. Dan bagi sobat yang sudah dalam ASO tahap pertama ya, sudah masuk jadwal tahap pertama, apakah siaran digitalnya juga sudah lengkap? Jadi silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Tepat sebelum video ini saya upload, ternyata saya cari lagi informasinya dan dapat juga akhirnya untuk jadwal yang ASO-nya ditunda. Jadi mungkin untuk linknya ini saya taruh di deskripsi video aja ya, karena memang ada beberapa daerah yang ternyata benar-benar ASO-nya ditunda. Oke, untuk video kali ini seperti itu saja ya. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol aja, penasaran dan serta antara khawatir dan gembira gitu ya, analog switch off. Oke, sobat yang nonton video ini ditunggu kabarnya ya di kolom komentar ya. Kalau misalkan video ini menambah wawasan sobat, mungkin silahkan di like, dan yang belum subscribe boleh di subscribe channel yang ini. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.